Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum saudara-saudara melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, dan kami muliakan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami umatmu bersyukur. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk beraktivitas di hari yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, untuk kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak saudara-saudara membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15. Demikian: memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melipat gandakan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu. Oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Surat Paulus kepada jemaat di Korintus
Kota Korintus adalah ibu kota provinsi Akaya, suatu pulau yang ada di negara Yunani. Kota Korintus adalah kota perdagangan. Kota Korintus adalah kota pemerintahan dan juga kota pelabuhan karena letaknya di pinggir laut di provinsi Akaya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15, Paulus menghimbau kepada jemaat di kota Korintus untuk memberikan bantuan kasih berupa materi kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Sebagai ibu kota provinsi Akaya, sebagai kota pemerintahan dan juga sebagai kota pelabuhan, tentu kota Korintus diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berlimpah, sehingga Paulus menghimbau jemaat di kota Korintus untuk berbagi berkat bagi orang-orang kudus yang berkekurangan di Yerusalem. Itulah inti dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 15 yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 6 Paulus menyatakan bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sedikit bukan dalam artian jumlah, tetapi sedikit berarti bahwa orang memberikan apa yang ada padanya, seperti yang Tuhan Yesus pernah saksikan, atau perumpamaan Tuhan Yesus tentang janda miskin yang memberikan dari kekurangannya, memberikan semua yang ada padanya. Itu berarti dia memberikan banyak, sementara orang kaya yang memberikan dari kelimpahan berarti tidak mengambil dari modal yang ada padanya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan soal jumlah yang diharapkan, tetapi pemberian secara sukarela. Karena di dalam ayat 7 pembacaan kita mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi itu dengan sukarela, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita tanpa ada paksaan, maka akan diberkati. Orang yang memberi dengan sukacita tanpa paksaan diberkati oleh Tuhan. Ayat 8, karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi orang yang memberi dengan sukacita, dengan sukarela, diberkati berlimpah oleh Tuhan. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita.
Di dalam perjanjian lama dikatakan, Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi orang memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungnya akan diisi penuh oleh Tuhan, dan bejana pemerahan anggurnya akan meluap dengan air buah anggur. Ini janji Tuhan, kelimpahan bagi orang yang murah hati, kelimpahan bagi orang yang suka memberi kepada Tuhan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10 juga ada janji Tuhan di situ. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dikatakan bahwa bawalah persembahan persepuluhan di dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat 10. Jadi anjuran untuk memberi, ajakan Paulus untuk memberi supaya orang diberkati. Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dan dalam segala profesi yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang goncang, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ketika kita memberi, Tuhan membalas berkat bagi kita. Apalagi kalau kita memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Demikian firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan menyapa kami pagi hari dengan firman-Mu. Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan melimpahkan berkat bagi kami yang setia melakukan kehendak Tuhan. Kami akan memulai pekerjaan kami, berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kawasan Megamas, Kota Manado, Sulawesi Utara, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.